Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu guru dan ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Ya baik, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Komite SDN Karawang 2, Bapak Ibu guru dan orang tua murid serta anak ibu yang luar biasa hari ini mau bersama kita ya. Terima kasih banyak untuk kedatangannya di diskusi kita hari ini ya, tentang perencanaan bersama stakeholder menuju peningkatan kualitas program pendidikan berbasis evaluasi rapor pendidikan. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah ya, meskipun hari ini kita melaksanakan kegiatan sangat sangat banyak sekali kegiatan yang bertumpang tindih nih ya, dari kegiatan keagamaan dan sebagainya ya, tapi kita masih bisa menyempatkan ya untuk bisa bersama-sama nih kumpul di sini membahas apa saja sih yang kita perlukan dan kita butuhkan sebagai warga sekolah juga sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sekolah ini ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengidentifikasi tentang rapor pendidikan kita ini ya selama tahun 2024 ya. Baik, tujuan dilaksanakannya diskusi dalam perencanaan perbaikan ini yang pertama untuk meningkatkan pelayanan sekolah melalui perencanaan perbaikan berbasis data rapor pendidikan. Kemudian yang kedua untuk memberikan refleksi terhadap warga sekolah mengenai pencapaian atau nilai sekolah dalam jangka waktu 1 tahun ini ya. Kemudian yang ketiga sebagai tindak lanjut perbaikan atau peningkatan dari hasil rapor pendidikan. Yang keempat, transparansi tentang penyusunan dan perencanaan program sekolah terhadap semua warga sekolah. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan Bapak Ibu melihat ya poster yang telah dipajang ya di sekolah ya. Alhamdulillah rapor pendidikan kita meningkat ya Bapak Ibu dari tahun 2022 ya. Tadinya yang ada merahnya, sekarang alhamdulillah sudah hijau ya, sudah hijau semua, sudah ada peningkatan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, beri tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nah, perlu diketahui oleh mama-mama juga ya di sini ya. Jadi ada peningkatan nih mama ya, setelah 2 tahun ya, nih 2 tahun jadi mulai hijau semuanya. Nah, ini kita akan identifikasi nih ya, dari hijau tadi masih ada nggak yang perlu kita perbaiki gitu ya, layanannya apa saja. Nah, yang pertama tentunya kita harus identifikasi dulu nih, kumpulkan dan maknai data kondisi layanan sekolah. Jadi yang tadi ya, yang tadi saya ceritakan dan sudah saya kirimkan ke WA grup Bapak Ibu semua tentang rapor pendidikan kita, yang mana nih yang harus diperbaiki ya. Ada kan tadi di dalam rekomendasi prioritas ya Bapak Ibu ya, meskipun sudah hijau tapi masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan lagi ya. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan identifikasi, kita refleksikan dulu nih. Jadi tetapkan nih prioritas perbaikan layanannya nih, mana yang paling menjadi kebutuhan. Dari tadi ya ada yang literasi, numerasi, iklim kebinekaan ya. Nah, di situ mana nih yang paling penting banget nih yang harus kita perbaiki layanannya. Kemudian kita benahi perencanaan. Nah, rencanakan upaya perbaikan layanannya. Mari kita sama-sama benahi perencanaannya dari apa yang masih kurang tadi. Kemudian setelah itu kita benahi implementasi. Nah, di sini kita implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Jadi dari perencanaan tadi kita implementasikan dan kita evaluasikan gitu ya. Baik. Mengapa sekolah perlu memaknai data? Nah, dalam upaya perbaikan layanan ini, proses memaknai data ini diharapkan dapat memberikan informasi mana saja kondisi layanan yang sudah baik maupun yang masih perlu penguatan. Jadi tadi kan sudah hijau semua, ya. Mungkin nggak usah diperbaiki, tidak seperti itu juga ya. Nah, di sini masih perlu adanya penguatan supaya kita bisa naik lagi nih. Kemarin kan
kita sudah masuk nih ke dalam 20 besar ya di kabupaten ya. Nah, tapi masih ada yang belum nih. Kira-kira di mana tadi yang masih harus diperbaiki lagi nih, yang harus diberikan penguatan lagi. Nah, tadi adanya di iklim, kebinekaan misalnya ya, salah satu contohnya, dan di karakter ya. Nah, lalu apa sebenarnya dimaksud dengan data gitu ya? Dan bagaimana cara memanfaatkan data dalam proses perbaikan layanan di sekolah? Nah, data ini adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah proses pengamatan, pencatatan, analisis, dan tentunya akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hasil data, nah tadi kan masih ada yang kurang nih dari karakternya. Nah, kira-kira apa nih yang masih Ibu perhatikan di sekolah atau di kelas dari data tersebut yang masih belum nampak gitu di anak-anak? Karakter apa nih yang masih harus kita bangun gitu ya, yang harus kita berikan apa ya namanya ya, jadi kita harus seperti apa gitu ya untuk menghadapi anak-anak yang misalnya bolos sekolah misalnya gitu ya kan. Setiap hari Sabtu nih biasanya kan suka anak-anak kan suka jarang sekolah nih. Nah, itu kan masuk ke dalam karakter, berarti karakter anak yang tidak disiplin misalnya gitu ya. Nah, ada nggak data seperti itu ya? Nah, mari kita amati poster pendidikan SDN Trawetan 2 ya. Nah, tadi setelah saya bincangkan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita naik semua, hijau semua ya Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Nah, namun masih ada yang perlu kita berikan penguatan ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat secara langsung lebih jelasnya ada di grup WA poster pendidikan ya. Pernah saya share ya di info dinas, silakan dilihat untuk posternya. Nah, nanti apa saja nih kira-kira yang harus kita berikan penguatan? Coba poster pendidikannya atau rapor pendidikannya akan kita lihat. Nah, yang ini ya. Nah, ini rapor pendidikan kita, Bapak Ibu. Dari yang sebelah sini dulu, yang 2.1, 1.1, yang paling bawah. Nah, dari yang sebelah sana dulu ya, yang tadi peningkatan ya, dan karakter ya. Nah, ini kan karakternya sudah baik ya, namun harus ada diberikan penguatan lagi. Nah ya, di sini kita lihat yang pertama, terlihat tidak Bapak Ibu? Kalau tidak terlihat bisa dilihat di grup WA-nya ya. Nah, sudah saya kirimkan. Nah, di sini ada peningkatan kompetensi GTK-nya nih, karakternya ya. Jadi harus gimana nih supaya kita tuh bisa membuat anak menjadi lebih berkarakter lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian lanjut, apakah di metode pembelajaran? Metode pembelajaran apa nih yang kira-kira cocok untuk anak-anak nih, yang bisa membuat anak-anak menjadi lebih semangat ya. Nah, karakter ini tentunya berhubungan erat dengan kegiatan yang sekarang ini sedang dibumikan, yaitu pembelajaran berbasis deep learning ya. Nah, Bapak Ibu, yang deep learning ini nanti boleh dipelajari. Nah, ini sangat berkaitan dengan karakter ya. Ini memupuk karakter baik anak-anak ya. Ada berapa kemarin yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan kita karakter yang baik? Ada 7 ya. Ya, ada 7 karakter baik yang harus kita terapkan di sekolah ya. Jadi perlu diketahui ya mama-mama, mungkin banyak keseliweran di TikTok juga ya, ada 7 karakter baik yang mana kita harus tingkatkan lagi. Dan ini tidak terlepas dari dukungan mama-mama juga Bapak Ibu guru sekalian, karena memang kita di sini kan pelimpahan dari mama-mama nih di rumah ya. Nah, di rumah kan pasti lebih intens ya dengan mama-mama di rumah ya, gitu, dengan bapak juga di rumah lebih intens. Di sekolah kami tinggal memberikan pendidikan lanjutan lah begitu ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran kita juga sudah baik ya Bapak Ibu, namun ada yang harus diberikan penguatan, yaitu tentang metode pembelajaran interaktif. Nah, kemarin alhamdulillah ya,
ada dari guru kita, ada berapa orang yang ikut PPG? Ada 3 ya, alhamdulillah. Telah menggunakan metode pembelajaran interaktif ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya kita menjadi lebih aktif lagi lah ya dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan metode-metode yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu ya. Nah, bagi yang belum melaksanakan PPG, mudah-mudahan di tahun ini semuanya nanti terbawa ya. Nah, lanjut ke prioritas lainnya yang harus dibenahi, yaitu iklim pembelajaran lagi yang mana tentang penerapan praktik apa ya, inovatif ya. Inovatif yang ini mempelajari tentang penerapan praktik inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Jadi praktik inovatif ya salah satunya ini. Jadi Bapak Ibu silakan menayangkan video di kelas gitu ya. Kita kan sudah memiliki infobus yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian juga kita ada Chromebook ya. Nanti boleh Bapak Ibu untuk dipergunakan Chromebooknya ya bersama anak-anak muridnya ya. Kemudian juga ada yang namanya perpustakaan digital. Nanti silakan Bapak Ibu, kita akan sama-sama bagaimana caranya supaya anak bisa membaca gitu ya. Tapi dengan semangat, salah satunya dengan membaca buku di perpustakaan digital seperti itu ya. Nah, lanjut untuk kemampuan literasi ya. Ini kepala jadi ini mempelajari tentang sastra. Nah, kan anak-anak masih belum apa ya, belum bisa semuanya nih cara membuat puisi yang baik misalnya gitu ya, atau membuat pantun gitu ya, atau membuat karangan aja. Yang paling singkat itu membuat karangan sebetulnya ya. Kan karangan itu satu paragrafnya berapa baris ya. Nah, itu belum bisa ya. Anak-anak kadang-kadang masih bingung ya. Makanya untuk ini nanti kita akan perbaiki lagi ya. Nah, nanti saya akan bertanya kira-kira apa saja yang harus kita up lagi ya, kita perbaiki lagi untuk meningkatkan kemampuan literasi dalam teks sastra ini. Selanjutnya ada lagi tentang iklim sama pendidikan ya, atau keamanan ya. Ini pada tentang definisi ragam kasus dan terkait rokok nih, minuman keras. Nah, kita akan diskusi ya bersama mama-mama dan bapak juga bagaimana caranya mengatasi kasus-kasus misalnya yang ada selama ini ya. Kan banyak kali tuh anak-anak misalnya yang misalnya yang sedang rokok di rumah lah atau di jalan juga itu kan ya. Nah, itu harus diperbaiki seperti apa supaya nanti tidak terbawa arus mereka gitu ya. Nah, nanti saya akan tanya jawab juga ya, diskusi dengan mama-mama sekalian. Lanjut. Ini kemampuan numerasi. Nah, kemampuan numerasi ini kan kita telah diberikan semacam apa ya, surat edaran ya oleh Bapak Kadisdik kita bahwa wajib memberikan pembelajaran berupa raraban ya. Jadi memang itu pembelajaran jadul ya, mama ya, raraban 1 kali 1 nukaran itunya. Tapi itu tuh sangat apa ya, sangat berfungsi ya. Jadi sangat bermanfaat. Bahkan sampai saat ini kita hafal raraban itu ya, kita bisa perkalian itu karena raraban, betul nggak? Betul ya. Jadi kalau misalnya teknologi sudah masa mesti kena raraban kali 2 kali 2 gitu ya. Tapi itu tidak jadi apa ya, kendala buat kita. Justru hal seperti itu pembiasaan yang bisa diambil gitu ya, yang baiknya aja kita ambil gitu ya, supaya memang anak-anak menghafal gitu ya. Nah, nanti itu teknisnya seperti apa? Mana nih Pak Wildan komentarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas kesempatannya.
dan Dewan Guru serta Divisi Perwakilan Orang Tua Siswa serta siswa yang hadir hari ini. Ya memang dua kaitan penting ya Bu, numerasi dengan literasi itu, dan saya mengalami di ANBK ini bagian hal penting dari kampus pendidikan. Nah, sesuai dengan arahan dari Dinas Bu ya, saya pribadi sudah mencoba di kelas 5 ya, memang terkesan jadul ya Bu ya, tapi saya mencoba dengan anak-anak mulai dari pekan kemarin setiap pulang dan mungkin nanti setiap awal saya mengadakan tes dari mulai level ya kalian satu ya, ternyata kan ada siswa atau peserta didik yang memang belum hafal Bu di kelas 5 gitu, bahkan perkalian 2 ini. Makanya ini Bapak Ibu mohon, memang teknologi pesat, tetapi memang ragaban ini sangat mendukung untuk menunjang, apalagi nanti kelas 4, nanti kedepannya kelas 5 ikut ANBK. Nah ini sangat membantu sekali Bu. Anjurannya seperti tradisional tetapi manfaatnya luar biasa. Jadi mohon dari kelas guru kelas 1 sampai kelas 6 tetap melaksanakan itu. Seperti saya di kelas 5, sok dites dulu perkalian 2, perkalian 3 baru bisa pulang. Kalau enggak, standby dulu. Nah gitu. Jadi semoga ini bisa diterapkan oleh rekan guru sejawat yang lain supaya bisa menunjang untuk prestasi baik akademiknya terutama, dan menunjang ketika nanti ANBK. Ya ini memang numerasi itu bukan hanya masalah perkalian, tetapi bisa membaca soal dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Ternyata ANBK tidak muncul perkalian 5 kali 5, tidak ada loh ya. Justru membaca soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bagaimana anak menjawab dalam ANBK. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Mohon apa yang sudah disarankan oleh Pak Kadis kita terapkan sama-sama. Jadi penyemangat juga buat anak-anak kembali dengan orang tua untuk di rumah melatih lagi perkalian 1 sampai 10 kalau bisa, alhamdulillah. Mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih sama Emri Paldi nih ya, makanya. Ya, Emri Paldi, kelas Bapak kita ya. Di kelas sudah mempelajari teknik ragaban yang diusulkan oleh Bapak Kadis. Yang 1 x 1 sudah? Coba, sudah? Sudah. Nah, sudah hafal sampai ragaban berapa? 10. Oke, tepuk tangan nih. Oke. Ini dengan Ulpa ya, sob. Ulpa gimana? Sudah terapkan Ulpa di kelasnya? Sudah hafal sampai ragaban berapa? 10. Oke. Iya, baik. Nah ya, kalau yang sudah hafal sampai 10, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terap terus nih sampai nanti kakek nenek ya. Jadi ini terserah ya. Bu Haji juga mungkin sama ya Bu Haji ya. Bisa karena ya alhamdulillah di kelas 2 sudah ya. Ya terima kasih Bu Haji. Jadi anak didik itu ada misalnya dia ini bisa atau lebih cepat belajarnya melalui mendengar gitu ya, atau melalui melihat gitu ya, atau melalui hal lainnya gitu ya. Nah ini harus kita layani ya dengan menggunakan pembelajaran apa Bapak Ibu? Diferensiasi itu ya. Jadi dengan melalui pembelajaran diferensiasi kita dapat melayani anak sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah ini kita tingkatkan lagi ya untuk diferensiasi ini. Nah lanjut satu lagi, kebinakaannya ini tentang pemahaman dan sikap bagus terhadap kesetaraan gender ya. Jadi kesetaraan gender itu yang tadi laki-laki dan perempuan misalnya ya, kalau ada kegiatan jangan diikuti laki-laki mah atau perempuan jangan. Nah, tidak ya, dalam hal ini kita akan memperlakukan dengan sama. Misalnya kalau ada kegiatan keagamaan misalnya dalam belajar apa misalnya gitu ya. Jadi ini sama-sama kita ini ya, sama-sama kita layani gitu ya, sama-sama kita perlakukan secara adil gitu ya. Nah ini kesetaraan gender ini seperti itu. Nah baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Bagaimana kita menyikapi rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan kita ini ya. Program apa nih yang kira-kira cocok atau kedepannya bisa memajukan atau menguatkan dari
rekomendasi ini gitu ya. Atau mungkin bisa ada Bapak Ibu yang mau bercerita tentang apa yang kendala yang ditemui di kelas Bapak Ibu terkait dengan iklim kebinekaan, komerasi, literasi tadi ya. Kemudian hal lainnya yang harus kita tingkatkan ini. Boleh ada yang ingin bercerita? Ya silakan untuk Bu Ulfa, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala terutama di kelas 1 Bu, masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca, terutama pada suku kata nye sama ong, lalu dengan akhiran r dan h. Nah, solusinya kami guru kelas 1 setiap hari itu melatih membaca sampai kita membuat jadwal tiap harinya agar semua anak-anak itu tertib rajin membacanya. Dan kita juga sudah berkomitmen dengan orang tua untuk di rumah juga harus setiap hari belajar membaca. Baik, terima kasih Ibu Ulfa atas tadi ceritanya juga solusinya ya. Nah, Bapak Ibu adakah yang memiliki solusi lain untuk tadi katanya yang ingin berpendapat? Pak Asep mungkin selain itu apa Pak? Ya, terima kasih. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Pertama, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa karena dengan memberikan jam tambahan bagi siswa yang belum bisa membaca atau belum lancar itu sangat bagus. Dan mungkin juga kalau menurut saya didukung seharusnya bukan hanya dari pihak sekolah saja guru, tetapi harus didukung dengan orang tua di rumah begitu, karena pendidikan yang paling dekat itu keluarga seperti itu. Jadi kita bahu membahu kolaborasi antara guru dan keluarga di rumah. Contohnya ya ibu-ibu juga saling membantu membaca agar supaya cepat lancar membaca gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Asep. Jadi dukungan dari orang tua juga perlu ya, mama-mama ya. Jadi dipantau terus anaknya. Tadi selain memberikan juga kesempatan untuk memberikan gurunya memberikan jadwal tambahan. Nah, di rumah juga dipantau terus ya. Nah, saya juga memiliki ide nih atau solusi bagaimana nih seandainya untuk literasi ini ya. Nah, tadi kan itu untuk membaca ya, untuk teks sastra nih ya Bapak Ibu. Kita kan harus memiliki banyak pembendaharaan kata yang lebih banyak, kemudian juga buku-buku yang lebih banyak, mungkin begitu ya. Nah, sedangkan perpustakaan kita saja kan masih belum terorganisir dengan baik ya. Walaupun banyak buku-buku yang masih belum terpakai, masih bagus-bagus ya, karena perpustakaan kita belum aktif ya. Perpustakaannya dipakai atau dipergunakan untuk kelas ya, benda-benda. Nah, maka bagaimana kalau misalnya kedepannya kita aktifkan kembali gitu ya. Nih nanti jadi ada yang menjadi petugas gitu ya, sebagai petugas perpustakaan yang mana anak boleh meminjam buku di perpustakaan lagi gitu ya. Jadi kita sama-sama membereskan gitu ya. Solusinya selain itu juga saya ingin nanti dari siswa juga membawa buku-buku sumbangan atau donasi begitu. Nah, terkait hal ini saya ingin memberikan solusi ini tentunya harus melalui persetujuan dari Bapak komite nih. Bagaimana menurut Bapak Pak terkait solusi ini Pak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kegiatan positif saya sangat mendukung, apalagi hasil musyawarah mufakat. Jadi untuk kemajuan anak-anak, saya ikuti tadi beberapa pendapat dari Bapak atau Ibu, itu baik sejauh untuk memajukan anak-anak kita. Saya sangat mendukung. Cuma ada tambahan sedikit, jika perlu ada waktu tambahan untuk anak-anak supaya lebih mengena, kemudian lebih cepat paham, lebih cepat lancar. Karena kalau jam sekolah kan waktunya terbatas. Itu saja dari saya. Sangat mendukung sejauh untuk memajukan
dan mencerdaskan anak-anak di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas dukungannya. Mudah-mudahan mama di sini juga mendukung ya, Mbak. Jadi mulai minggu depan berarti kita umumkan untuk donasi buku-buku ya, di antaranya ya. Jadi buku-buku yang tidak terpakai di rumah. Nah, buku cerita yang sudah bosan gitu ya, sudah dibaca berulang kali, boleh disumbangkan ke sekolah. Nanti kita catat sebagai inventaris perpustakaan di sekolah gitu ya. Nah, saya rencananya nanti setelah kita sering literasi atau membaca dengan jadwal tambahan tadi, mudah-mudahan kita bisa membuat puisi atau antologi puisi yang akan kita terbitkan nanti, kita bukukan begitu Bu. Jadi kita bukukan, kita bawa ke penerbit untuk dicetak nanti, untuk disebarluaskan di halayak umum gitu ya. Saya ingin SD ini nanti memiliki hasil karya buku puisi gitu ya. Nanti judulnya apa, tema apa, salah satunya misalnya sekolahku impianku misalnya. Kan selama ini kita bermimpi nih ya Bapak Ibu ya, memiliki sekolah yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu kan perlu dukungan ya dari Bapak semua ya. Nah, salah satunya tadi anak-anak setelah sering membaca mungkin nanti menemukan kata-kata yang beda, yang lebih banyak lagi yang bisa dibuatkan untuk menjadi puisi gitu ya, yang mana nanti kita kumpulkan, kita editor bersama-sama dengan guru. Nah, nanti kita terbitkan menjadi sebuah buku gitu ya. Jadi nanti kita ada tuh hasil karya, misalnya buku puisi atau lebih puisi gitu ya, hasil karya siswa-siswi SD Tarawetan 2. Nah, itu bisa dibelikan gitu ya. Nanti bisa dipergunakan juga di sekolah gitu ya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu setuju ya? Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya untuk literasi ini, program kita ke depannya seperti itu. Nah, lanjut untuk iklim kebinekaan yang tadi tentang yang disabilitas tadi ya. Nah, ini belum kita bahas ya tentang anak yang ABK. Nah, anak ABK ini ada yang di kelas berapa kemarin tuh yang Bu Haji ya? Bu Haji kelas berapa yang ABK? Kelas 4. Nggak apa-apa yang Bu Haji yang cerita tentang Krisna mah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu anak yang itu ya, yang kelainan dan kelebihan lah gitu ya. Ada hipernya, ada kekurangannya gitu anaknya yang namanya Krisna. Nah, ini kita punya kendala menghadapinya dikarenakan anak ini susah diaturnya. Membacanya sudah tidak bisa, tapi diatur, diarahkan tidak bisa. Jadi anak bagaimana dianya maunya di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ini saya sangat kesulitan. Nah, yang saya harapkan bagaimana ini caranya untuk menanggulangi anak ini supaya bisa anak ini ada perubahan, ada kemajuan. Kita telah memanggil beberapa kali orang tuanya ke sekolah dan sudah dibicarakan, sudah dimusyawarahkan bagaimana menghadapi anaknya. Tetap anaknya juga, orang tuanya juga sudah mengeluh dan menyerahkan lagi kembali. Nah, saat ini anaknya tidak datang-datang ke sekolah dan kita sudah berupaya datang ke rumahnya untuk membicarakan lagi bagaimana caranya Krisna supaya bisa kembali ke sekolah, tetapi ada perubahannya. Nah, ibunya sudah dengan ayahnya sudah angkat tangan. Tuh, yang saya tanyakan ya, yang saya harapkan minta pendapat kepada teman dan kepala sekolah dan Pak Komite dengan ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana ini solusinya kita supaya Krisna ini bisa lanjut bersekolah, bisa berubah gitu, karena dia sudah mulai agak remaja gitu. Dia udah senang ke lawan jenis, jadi di dalam kelas juga mengganggu kepada anak-anak wanita perempuan. Nah, kiranya begitu ya Bu ya, saya meminta solusi dan pendapat supaya bagaimana ini memecahkannya gitu Bu. Ya, kiranya sekian. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji atas cerita bahas ya. Ada kendala nih tentang anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak istimewa nih, mama-mama ya di kelas 4 ya, yang namanya tadi sebutkan ya. Nah, ini solusi yang paling utama ini, yang pertama pasti kita harus mendatangi lagi ya mamahnya ya, mamahnya, kemudian kita bercerita nih di kelasnya adakah kendala dan kita akan berbagi solusinya seperti apa begitu ya. Silakan kepada Ibu Reni, boleh bercerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah memberikan waktunya kepada saya. Mengenai karakter ini Ibu ya, saya pikir ini berhubungan langsung dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang baru tentang deep learning. Gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana dimulai dari rumah. Yang pertama yaitu kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi itu kan anak-anak di rumah ya, nggak mungkin bangun pagi di sekolah. Jadi orang tua itu otomatis. Kemudian kebiasaan beribadah. Kalau orang tuanya tidak ibadah, tidak sholat, anaknya nggak akan ikut sholat. Ya, jadi pendidikan karakternya di sholat ini, anak itu nggak usah harus sholat tidak perlu. Kita sebagai orang tua menunjukkan sholat, ibunya, ayahnya mencontohkan. Otomatis anaknya juga kalau sering melihat tiap hari, insya Allah akan diikuti sama anak-anaknya. Kemudian kebiasaan berolahraga. Kalau model saya kaum mager, malas gerak, hoream ya punya. Apalagi yang sudah badan seperti saya ini, yang seksi abis gitu, malas banget bergerak. Tetapi sekarang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan harus kebiasaan berolahraga. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, kebiasaan gemar belajar. Belajar tidak harus di sekolah. Kalau di sekolah itu sudah wajib, tapi di rumah juga. Otomatis bimbingan orang tua. Kemudian kebiasaan makan sehat bergizi. Ulah dibere teri wae di rumah teh, ulah dibere tempe wae gitu kan. Sekali-kali lah dikasih ayam goreng atau apalah gitu ya. Kemudian kalau dulu mah 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang 4 sehat 5 kenyang. Susu itu katanya tidak bagus ya, seperti itu, karena mengandung banyak gula, jadi khawatir anak nanti diabetes. Itu juga kan di rumah Bu ya, berawal dari rumah. Kemudian kebiasaan bermasyarakat di sekolah, bersosialisasi dengan temannya. Kalau di rumah itu dengan teman-teman sebayanya. Apakah itu di lingkungan, kalau anak kelas 5-6 kan sudah mulai ke Irema masjid ya, remaja masjid. Kalau yang anak-anak bawah itu ada di lingkungan lah, pokoknya bermasyarakat ya. Diharapkan anak-anak itu bisa menerapkan cara berbicara ke orang tua bagaimana, akhlaknya, karakternya, kemudian yang teman sebaya bagaimana gitu. Saya pikir itu juga bermula dari orang tua. Kalau orang tuanya di rumah hahau wae nya anaknya ikut hahau, ibu paham ya, sengor gitu ya. Jadi anaknya juga pasti ngikutin karena anak itu cerminan dari orang tua. Kemudian kebiasaan tidur cepat. Dibiasakan anak sekolah tidur di bawah jam 10 malam. Masih megang HP jam 10 itu sintrek ya. Terserah orang tua itu bagaimana untuk mengkomunikasikannya dengan anak-anak. Yang jelas jangan lebih dari jam 10 malam kalau tidur. Oke ya, orang tua nih mungkin bisa dipahami. Kemudian mengenai kurikulum deep learning yang di sekolah. Yang pertama itu mindful learning, menghargai keunikan dan keterlibatan siswa. Seperti tadi yang Bu Haji, ada anak yang ABK. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa katakanlah menghargai, ya, tidak harus kita bagaimana gitu kan? Karena setiap
anak itu unik dengan perilakunya masing-masing. Iya Pak, ada yang begini, dia begini, kan unik. Masing-masing anak itu mempunyai keunikan. Kemudian meaningful learning, pentingnya pembelajaran yang relevan. Misalnya saya nih, guru PAI, bagaimana biar pelajaran yang saya sampaikan itu masuk ke anak-anak. Apakah itu dengan misalkan bernyanyi sambil belajar. Kalau saya kemarin menerapkan ke anak kelas 1, 2 itu kan masih terbawa ke TK ya. Rukun Islam ada 5 misalkan, itu kan bernyanyi. Anak-anak itu kalau yang kelas bawah 1, 2, 3 lebih cenderung paham dengan yang nyanyi-nyanyi begitu Bu, lebih cepat tanggap gitu. Atau dengan tepuk Islam, prok gitu. Pokoknya disiasati lah bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga itu joyful learning, menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Bagaimana caranya anak-anak di sekolah senang, terbebani gitu. Belajarnya mereka senang, menyenangkan. Dengan bernyanyi saya pikir anak-anak akan lebih senang ya. Mungkin dengan bernyanyi yang basicnya mereka ingin nyanyi, kebanyakan anak-anak saya pikir lebih inilah dengan nyanyi gitu ya. Bagaimana caranya gitu? Misalnya kalau saya pribadi karena saya guru PAI ya tadi ya kembali ke bernyanyi sambil belajar. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu. Baiknya tadi ya luar biasa sekali ya. Melalui pendekatan deep learning ya, Bapak Ibu, nanti mama-mama juga di rumah tolong diterapkan juga ya. Nah, kebetulan sekolah kita ini kan adanya di siang hari ya, ya. Nah, walaupun siang hari tetap ya anak-anak usahakan bangun pagi. Dan tadi yang paling utama jangan sampai anak itu bergadang ya. Nah, kalau bisa kurang dari jam 10 atau kurang dari jam 9 gitu ya, Bapak Ibu. Dan tidur siang pun itu sebetulnya penting ya, harusnya ada ya tidur siang itu, tapi tidak usah lama-lama ya, 30 sampai 60 menit lah ya paling lama begitu ya. Nah, untuk makanan juga betul sekali yang tadi ya. Jadi pasien lima sempurna itu sudah ditiadakan, sudah dihapuskan ya. Jadi sekarang ini namanya isi piringku ya. Jadi isi piringku apa saja ya, tadi ada proteinnya, ada karbohidratnya gitu ya, ada sayurannya gitu ya. Jadi semuanya lengkap. Nah, untuk susu ini hanya sebagai tambahan atau pelengkap saja ya, seperti itu ya. Nah, mungkin nanti di rumah mama-mama ya dan Bapak Ibu guru juga semua selalu mengingatkan gitu ya, bahwa apa yang harus kita lakukan di rumah dan di sekolah itu harus berkesinambungan, jadi berkelanjutan gitu ya. Tidak hanya berlaku 1 atau 2 hari saja, tetapi berlaku setiap hari ya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi mengenai apa saja yang harus kita benahi ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi tentunya kita juga memerlukan perencanaan yang akan apa saja nih yang dibutuhkan, barang-barang apa saja nanti silakan itu akan kita kita rekap gitu ya, yang untuk pemenuhan literasi, numerasi, kemudian karakter apa saja nanti akan saya bagi tim ya untuk membuat list keperluan apa saja dibutuhkan. Nanti kita akan ajukan ke dalam rencana anggaran untuk tahun depan ya. Nah, untuk persiapan tahun depan begitu ya. Jadi silakan nanti akan saya buat tim kelompok ya, yang tadi karakter siapa, misalnya iklim kebinekaan siapa, kemudian numerasi literasi siapa ya. Nanti akan saya berikan list kelompoknya. Silakan diisi keperluannya apa saja, nanti kita ajukan ke dalam anggaran tahun ini ya. Nah, setelah didapat nanti boleh diserahkan dan kita masukin di Arkas untuk tahun ini begitu ya pengajuannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi hasil diskusi kita. Alhamdulillah ya, ternyata banyak sekali yang harus kita benahi ya. Setelah kita berbincang tadi didapatkan solusi-solusinya,
luar biasa ya, Bapak Ibu dan Mama-mama serta Bapak Komite juga telah memberikan support yang luar biasa pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan pembelajaran di sekolah kita menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian juga menjadi lebih berdampak pada murid dan memenuhi kebutuhan murid kita di SDN Karawang Meta 2 ini, ya. Dan menjadikan SDN kita menjadi SD yang pasti bisa dalam segala hal, ya. Amin. Ya, terima kasih kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.